Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Dengan memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya diberikannya izin dan ridha-Nya pada siang ini kembali kita dapat bertemu, dapat berjumpa dan bersilaturahim di dalam satu majlis yang insya Allah majlis ini penuh dengan rahmat dan barakah Allah subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita lanjuti kajian hadis kita melalui kitab Mukhtarul Ahadis An-Nabawiyah, satu kitab hadis yang disusun oleh seorang ulama yang bernama As-Sayyid Ahmad Al-Hasimi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar fa aksiru minhuma fa inna iblisa qala ahlaktun nasa bizzunubi wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Falamma ra'aitu zalika ahlaktuhum bil ahwa'i wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Rawahu Abu Ya'la an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis selanjutnya, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Didapatkan ini hadis dari salah seorang sahabat Nabi yang cukup dekat dengan Nabi Muhammad. Sahabat yang menemani Nabi Muhammad ketika ingin hijrah dari kota Mekah ke Madinah, bersembunyi di dalam satu tempat yang bernama Jabal Sur. Seorang sahabat yang amat sangat mencintai baginda Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau secara pertemanan sebelum masuk Islam pun, sebelum Rasulullah mendapatkan wahyu sebagai seorang nabi, dia memang sudah berteman, ya sudah bersahabat. Umurnya juga tidak terlalu jauh berbedanya. Lebih tua Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini didapatkan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Alaikum, lazimkan oleh kamu sekalian, biasakan oleh kamu sekalian, bila ilaha illallah, dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah, wal istighfar, dan juga memperbanyak apa? Istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semua agar kita ini memperbanyak kalimat la ilaha illallah dan juga kalimat istighfar. Kata Nabi, fa'aksiru minhumma,
Maka oleh karena itu perbanyaklah oleh kamu minhuma daripada dua kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah dan kalimat istighfar. Kenapa demikian? Fa inna iblisa, karena sesungguhnya iblis itu, kata Nabi Muhammad, ketika ada orang yang membacakan kalimat la ilaha illallah dan juga memperbanyak kalimat istighfar, qala, berkata ini iblis. Apa kata iblis laknatullah alaihi ini? Iblis bilang, ahlaktun nasa bizzunubi. Ahlaktun nasa bizzunubi. Aku binasakan manusia itu dengan segala macam perbuatan dosa. Jadi iblis laknatullah alaihi berusaha untuk membinasakan dan menghancurkan manusia dengan memperbanyak berbuat apa? Dosa. Dengan segala macam bentuk caranya. Karena memang iblis sudah berjanji, ya, ketika dia dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon maaf, dikeluarkannya iblis dari surganya Allah bukan karena iblis itu tidak taat kepada Allah, bukan. Bukan karena iblis tidak beribadah kepada Allah. Kalau bicara ibadahnya iblis jauh lebih dahsyat dibandingkan kita. Ya, ratusan ribu tahun iblis selalu beribadah kepada Allah. Bahkan iblis itu sebelum Nabi Allah Adam dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan satu kepercayaan oleh Allah sebagai khazinatul jannah, sebagai penjaga, diberikan kepercayaan sebagai penjaga surga karena ibadahnya yang luar biasa. Lalu kenapa dia dikeluarkan? Dikeluarkannya Nabi iblis laknatullah alaih adalah ketika Allah perintahkan kepada semua makhluk untuk sujud menghormati siapa? Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah perintahkan itu, kenapa kok diperintahkan? Karena Allah berikan sebuah kehormatan. Allah berikan sebuah kehormatan dan kemuliaan sebagai bentuk kesempurnaan manusia. Tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain, yaitu diberikannya akal. Jadi ketika Nabi Allah ditanya, itu apa bulan, itu apa matahari, itu apa, semua disebutkan oleh Nabi Adam alaihissalam, yang tidak pernah disebutkan dan tidak diketahui oleh makhluk yang lain. Sehingga akhirnya Allah berikan itu kepada Nabi Adam, laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim, dalam bentuk yang sangat sempurna. Sujudlah mereka semua. Semua sujud, kecuali siapa? Iblis laknatullah alaih. Iblis yang tidak mau. Kenapa iblis tidak mau? Ini iblis ketika diperintahkan itu oleh Allah, Allah yang memerintahkan. Iblis mengatakan, saya tidak, ana khairu minhu. Kenapa saya harus sujud sama dia? Ana khairu minhu, saya ini lebih baik dari dia. Saya lebih baik dari Adam. Kalau bicara tentang senioritas, saya lebih senioritas. Jauh sebelum Adam diciptakan, aku sudah ada. Kenapa harus saya yang sujud sama dia? Dia yang harus sujud sama saya. Dari sisi unsur proses penciptaannya pun saya juga lebih mulia dari dia. Ana minan nar, aku diciptakan oleh Allah dari apa? Api. Sementara Adam diciptakan dari tanah. Maka dikeluarkanlah itu iblis. Nah, ketika iblis dikeluarkan karena tidak mau sujud, karena kesombongannya, dikeluarkan dia dari surga dan dia terima. Apa kata iblis? Saya terima keputusan ini ya Allah. Saya terima engkau keluarkan aku dari surga dan engkau akan tempatkan aku di neraka, kekalkan di neraka. Saya siap. Tapi saya satu minta. Apa kata Allah? Panjangkan umurku sampai dengan hari akhir, sampai yaumul kiamah. Iblis minta dipanjangin sampai kiamat. Allah tanya, untuk apa? Karena aku akan selalu mengganggu, menggoda dan menjerumuskan anak keturunan Adam agar dia menemani aku di sana. Masya Allah, emang sudah berikrar. Ya, siapa yang diganggu? Anak-anak keturunan Adam. Ya, gitu. Nah, iblis bilang,
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar." Lazimkan oleh engkau, biasakan oleh engkau untuk memperbanyak kalimat la ilaha illallah dan juga kalimat istighfar. Fa aksiru minhuma. Perbanyaklah oleh kamu sekalian, kata Nabi Muhammad, minhuma, yaitu daripada dua kalimat ini, la ilaha illallah dan istighfar. Perbanyak oleh kamu. Kenapa? Fa inna iblisa, karena sesungguhnya iblis, qala, kata Nabi Muhammad, berkata dia. Apa kata iblis? Ahlaktun nas bizzunubi. Aku hancurkan manusia itu dengan segala macam bentuk dosa. Aku binasakan dia, semua manusia, dengan segala macam, berbagai macam bentuk dosa. Iblis yang bilang. Tapi iblis juga bilang, wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Aku hancurkan manusia, aku binasakan manusia dengan segala macam bentuk propaganda dosa-dosa. Aku binasakan manusia itu dengan berbagai macam dosa. Tapi mereka manusia menghancurkan aku, membinasakan aku, kata iblis. Dengan apa? La ilaha illallah wal istighfar. Dengan kalimat la ilaha illallah dan juga dengan apa? Istighfar. Artinya iblis hancurkan kita dengan berbagai macam aneka dosa yang kita lakukan. Dan dia akan terus akan melakukan itu. Tapi manusia menghancurkan iblis. Aku dihancurkan oleh manusia dengan apa? Bila ilaha illallah wal istighfar, yaitu dengan kalimat la ilaha illallah. Dan ketika kita membaca kalimat la ilaha illallah, ketika kita memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pada hakikatnya kita sedang menghancurkan siapa? Iblis, untuk tidak mengganggu kita. Tapi iblis bilang lagi, apa katanya? Falamma ra'aitu zalika, ketika aku lihat hal yang seperti itu, ketika aku lihat manusia-manusia anak keturunan Adam sedang menghancurkan aku dengan kalimat la ilaha illallah, dengan istighfar, dengan berzikir dia, maka aku pun ahlaktuhum, aku tetap untuk menghancurkan mereka. Padahal dia sedang membaca apa? La ilaha illallah. Apakah berhenti sampai di situ setan? Tidak. Padahal kita baca istighfar, apakah berhenti dia? Hancurnya dia berhenti untuk mengganggu kita? Enggak. Falamma ra'aitu zalika, iblis yang ngomong, apabila aku melihat, ketika aku melihat mereka sedang asik-asiknya membaca kalimat la ilaha illallah, sedang asik-asiknya berzikir, sedang asik-asiknya beribadah kepada Allah, ahlaktuhum, aku tetap hancurkan dia. Dengan cara apa? Al-ahwa'i, masuklah dia ke batin kita dengan hawa nafsu kita, sehingga akhirnya wahum yahsabuna annahum muhtadun. Tasbih sih kita pegang, Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tasbih kita baca, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bagus nggak? Bagus nggak? Iya. Ketika kita baca itu, berhentikah setan ganggu kita? Berhentikah iblis? Enggak. Tergopoh-gopoh, padahal dia sudah dihancurkan dengan kalimat la ilaha illallah, sudah dihancurkan dia dengan kalimat istighfar yang kita baca. Dia tetap merangkak-rangkak, tahu merangkak-rangkak, dia tetap deketin kita, dia tetap gangguin kita, dia tetap goda kita agar rusak itu istighfar kita, agar rusak la ilaha illallah kita. Dengan cara apa? Dia hancurkan itu dengan memasukkan syahwat di dalam hati kita. Masya Allah, iblis nih luar biasa. Ente emang bener-bener ahli zikir ente. Semua orang pada ngobrol, ente doang yang berzikir. Kata siapa nih? Halo? Ini diam lagi pada zikir apa lagi pada apa ini? Allah, iblis masuk tuh.
Kita dibilang begitu, kuping kita naik. Gitu ini. Masya Allah, dilihat. Iya ya, ternyata di tempat ini gua doang yang ahli zikir ya. Yang lainnya mah Masya Allah. Tuh, ada ujub dalam diri kita. Rusak nggak? Rusak nggak? Ada ujub. Ada riya di dalam diri kita. Zikir kita kencengin dikit. Kenapa? Ada bos kita di samping. Salat kita ini kan kenapa? Kayaknya khusyuk banget. Rukunya sampai Masya Allah 15 menit rukunya doang. Kenapa? Ada bos kita, ada kawan kita, riya ibadah kita. Masya Allah. Nauzubillah min zalik. Jadi oleh karena itu sebagai benteng buat kita, al-husunu lil mu'minina minas syaitan salasun. Benteng bagi orang yang beriman, benteng bagi orang yang beriman dari segala macam bentuk gangguan-gangguan setan yang akan merusak nilai iman kita. Ada 3 bentengnya. Kalau pengen selamat kita dari serangan musuh, insya Allah kita akan terlindungi. Kapan? Ketika kita masuk ke dalam satu benteng. Benteng itu satu bangunan yang besar, bangunan yang kokoh, yang kuat. Betul? Apabila kita masuk ke dalam benteng itu, insya Allah apa? Aman dari kejaran-kejaran musuh, dari gangguan-gangguan musuh. Masuklah kamu ke benteng. Apa kata Nabi? Al-husunu lil mu'minina minas syaitan salasun. Benteng bagi orang yang beriman dari gangguan-gangguan itu 3. Kalau kita pengen selamat dari gangguan-gangguan yang akan mengganggu nilai-nilai iman kita, 3 benteng orang yang beriman itu. Yang pertama, al-masjidu hisnun. Masjid adalah benteng. Orang yang suka datang ke masjid, orang yang selalu berkunjung dan hadir ke dalam masjid, maka insya Allah selamat nilai keimanannya. Allah akan jaga nilai imannya. Kenapa? Karena masjid adalah al-masjidu hisnun. Masjid adalah benteng. Makanya orang yang bisa masuk ke dalam masjid adalah orang-orang yang beriman. Enggak sembarangan, berat untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid. Demi Allah berat. Karena kaitannya kepada iman. Terlalu banyak orang yang dekat rumahnya sama masjid 20-30 meter tapi nggak sampai-sampai ke masjid. Ada nggak yang begitu kira-kira? Jadi jangan heran karena kaitannya sama iman. 20-30 meter rumah dengan masjid, Masya Allah. Udah 15 tahun tinggal di situ, nggak pernah datang-datang ke masjid. Sementara ada orang yang rumahnya 100 meter, 200 meter sampai ke masjid itu. Kenapa? Karena kaitannya kepada iman. Orang yang datang ke masjid, insya Allah, apa kata Nabi? Apabila kamu melihat ada orang yang datang dan berkunjung kepada masjid, apabila kalian melihat, kata Nabi Muhammad, orang yang datang dan berkunjung ke masjid, fashhadu lahu bil iman. Saksikanlah bahwa orang itu orang yang beriman, insya Allah. Yang kedua, apa bentengnya supaya kita kuat dan kokoh? Iman kita nggak gampang terombang ambing. Mohon maaf nih, iman kita bukan imannya malaikat. Kalau iman malaikat udah kita jelasin, la yazidu wa la yankus. Imannya malaikat itu tidak pernah nambah, tidak pernah apa? Kurang, stabil dia dari sejak diciptakan sampai dengan akhir zaman. Insya Allah nggak berubah. Imannya siapa? Malaikat. Kita bukan malaikat. Iman kita juga bukan iman seperti para nabi dan para rasul. Imannya para nabi, imannya para rasul, yazidu wala yankus, selalu bertambah nilai kualitas keimanannya, wala yankus, nggak pernah berkurang. Nilai imannya siapa? Para nabi, para rasul. Diuji kayak apapun dia, diuji dengan segala macam. Apakah diuji dengan kenikmatan, dengan musibah? Kayakkah dia, miskinkah dia, sehatkah dia, sakitkah dia? Diuji dengan berbagai macam cara, tetap imannya bertambah, nggak pernah berkurang. Imannya para nabi. Kita ini manusia yang kualitas keimanannya yazidu wa yankus, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang apa? Kurang. Betul ya? Iya.
kadang-kadang rajin, kadang-kadang halo. Ya. Seringan banyakan apanya? Hah? Ini kita. Oleh karena itu Rasulullah pesan, perkokoh imanmu, jangan sampai goyang. Masuklah kamu ke dalam benteng-benteng untuk bisa memperkuat imanmu. Apa bentengnya? Yang pertama, sering-sering datang ke mana tadi? Masjid. Yang kedua, wa qiraatul Quran hisnun, membaca Al-Quran juga adalah benteng. Baca Al-Quran juga adalah, semakin sering kita membaca Al-Quran, maka insya Allah iman kita akan kuat. Insya. Ini udah sebulan nih kita kagak ngeliat Quran ini. Sebulan apa 2 bulan? 2 bulan apa 3 bulan ya? Ya Allah, udah mau datang lagi Ramadan besok, betul ya? Iya ya Allah, perasaan kemarin baru baca Quran pas lagi Ramadan ya. Nih sekarang ya Allah ya Rabbana tuh Al-Quran. Astagfirullahaladzim. Jauh bener kita sama Al-Quran, betul ya? Jauh bener kita sama Al-Quran. Masya Allah. Padahal Quran benteng. Semakin banyak kita baca Quran, maka nilai keimanan kita akan semakin kuat dan kokoh.